Hai anak-anakku TKB, apa kabar? Baik-baik saja kan? Sehat-sehat. Nah, itu Ibu Guru selalu harapkan. Ibu Guru juga selalu berdoa agar anak-anak tetap sehat, ya. Walaupun kita masih belajar di rumah, tapi kita harus semangat. Ya, hari ini jumpa lagi dengan Ibu Guru Endang. Ya, Ibu Guru akan menjelaskan tentang kegiatan kita yang nanti anak-anak akan lakukan dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya. Maka untuk itu kita siapkan diri, mari kita berdoa terlebih dahulu agar anak-anak di dalam melakukan kegiatan selalu dilindungi, selalu diberkati oleh Tuhan Yesus, dan selalu dibimbing agar anak-anak dalam mengerjakan penuh sukacita. Nah, anak-anak, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Kami putra-putrimu mengucapkan puji, syukur, dan terima kasih karena Engkau telah menghantar di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan, supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai anak-anakku sayang, selamat pagi. Hari ini kita akan bicara tentang tema. Ya, kita mengambil tema tentang selamatkanlah bumiku. Anak-anak harus mengetahui sedikit ya tentang bumi kita, ya. Nah, anak-anak, bumi itu adalah tempat kita untuk berpijak. Ya. Bumi kita juga termasuk tempat untuk hidup kita atau tempat tinggal kita. Nah, kita itu ada di bumi. Tuhan sudah menyediakan banyak sekali kekayaan yang ada di bumi ini untuk kita. Nah, ya, jadi tugas kita harus menjaga bumi kita agar tidak rusak. Nah, sekarang ini banyak sekali bencana alam. Ya, ada banjir, tanah longsor, ya. Itu semua adalah kesalahan kita. Mengapa kita tidak bisa memelihara bumi kita, ya? Secara sederhana, bagaimana cara menyelamatkan bumi kita dari bencana? Yaitu, nah, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh sembarangan kita membuang sampah, apalagi sampah yang tidak bisa hancur. Contohnya, ya, misalnya botol aqua, ya, kemudian kaleng, itu nggak bisa musnah. Jadi tidak boleh sembarangan. Kalau kita buang sembarangan, nah, itu akan menjadi bencana bagi kita. Karena apa? Ketika hujan, semua barang-barang yang tidak bisa hancur itu akan hanyut oleh air hujan, lalu akan menyumbat saluran air
sehingga air akan meluap menjadi banjir. Nah, dari mulai yang kecil kita harus disiplin dalam membuang sampah, ya itu sangat penting sekali. Kalau anak-anak bisa membuang sampah pada tempatnya, nah kita sudah bisa diselamatkan dari banjir, ya anak-anak itu. Kemudian jika seharusnya kalau kita menebang pohon, ya baik pohon di rumah atau di kebun anak-anak, nah kita harus menanamnya kembali agar apa? Iya, agar tetap terasa sejuk, teduh, ya. Kemudian kalau kita menanam pohon itu juga ada gunanya. Gunanya apa kalau kita menanam pohon? Nah, pohon itu bisa menahan air sehingga tidak banjir. Ya, kalau satu anak menanam pohon satu, nah maka seluruh dunia anak-anak akan menjadi apa? Menjadi menjadi tempat yang nyaman bagi kita, ya. Jadi bencana pun akan terhindar. Tanah longsor itu terjadi karena pohon-pohon yang sudah besar, yang sudah tua ditebangi, namun tidak mau menanam lagi. Nah, nanti anak-anak di rumah jika menebang pohon harus menanam lagi, ya. Nah, itu banyak sekali yang diberikan Tuhan itu kepada kita di dalam bumi. Selain kita hanya melihat pohon, di dalam bumi itu ada kekayaannya, ada tambang minyaknya, ada emasnya, ya. Kalian nanti kalau sudah di SD akan diceritakan sampai di situ sejauh itu, ya. Nah, tambang minyak untuk apa, kemudian tambang emas itu untuk apa, nah di situ. Nah, sebetulnya Tuhan itu baik dan mencintai kita semua, namun kadang-kadang kita tidak tahu berterima kasih karena semua sudah disiapkan oleh Tuhan, ya. Makanan pun disiapkan di dalam bumi kita. Ada padi itu ditanam di bumi kita, ya, yaitu. Nah, kita salah satunya menjaga kebersihan lingkungan kita, ya, terutama membuang sampah pada tempatnya, itu satu. Yang kedua, jangan menggunakan barang-barang yang terbuat dari terfoam plastik, ya, yang tidak mudah hancur. Nah, itu. Nah, maka contohnya aja kalau misalnya beli apa, itu usahakan pakai piring sendiri, ya. Kita harus menjaga bumi kita agar bumi kita itu memberikan yang terbaik untuk keselamatan kita. Itulah bumi kita, ya. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya kita semua untuk memeliharanya, ya. Jadi itu tema yang kita ambil sekarang. Nah, anak-anak, selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Anak-anakku, nah baik, sekarang kita akan lanjutkan kegiatan yang terakhir, yaitu hari Jumat.
kegiatan hari Jumat juga ada dua. Yang pertama, kita akan menggunting pola membuat bentuk pohon. Gunakan imajinasi kita bahwa kita sekarang ada di hutan yang banyak pohonnya. Tentu anak-anak bisa membayangkan ada pohon yang sangat besar, yang daunnya besar-besar. Ada juga pohon besar yang daunnya lebat. Ada juga yang tidak ada daunnya. Nah, baik. Maka sekarang kita akan bersama-sama belajar menggunting pola, membuat bentuk pohon yang bisa berdiri tentunya. Ya. Nah, di sini kita gunakan memakai kertas origami. Ibu guru tunjukkan dulu contoh yang sudah jadi. Ini seperti ini. Ya, bagus bukan? Oke. Nah, caranya di sini ibu guru sudah berikan pola, lalu nanti anak-anak menggunting menurut garis. Ya, kita coba. Kita gunting seperti ini. Kalau belok, tangan kita dan gunting kita diarahkan membelok supaya anak-anak terampil dalam menggunting. Ya. Nah, ini belok. Nah, tangan kita dan gunting kita pelan-pelan kita belokkan. Ya. Seperti ini. Terus ya, sampai sampai ujung. Nah, kita gunting menurut garis ya, yang sudah ada di kertas. Ini belok-belok, kita harus mengikuti belok-belok. Kemudian setelah selesai kita buka ini. Ternyata ada dua ini kita akan lem. Memberi lemnya tidak sampai di tengah. Karena apa? Kalau di sini kita lem penuh maka tidak bisa berdiri. Nah, caranya kita berikan lem pada daunnya dulu. Ya, tentu saja kertas yang warna putih yang kita berikan lem. Nah, kemudian batangnya setengah saja. Nah, ini setengah. Lalu bawahnya baru kita lem. Nanti ya, nanti kita lem. Jadi ini setengah saja. Kemudian kita tempelkan pasangannya. Yang rapi. Nah, kalau masih kelihatan putih-putihnya bisa kita bentuk lagi. Ya, atau ini masih kita bentuk lagi sehingga menjadi rapi. Lalu ini kita buka. Nah, ini kita buka. Ya, di tengah ini tidak diberi lem. Mengapa? Kalau diberikan lem semua tidak kuat untuk menahan beban, jadi dia akan roboh. Maka tidak diberi lem. Yang diberi lem bawahnya. Setelah diberikan lem kiri dan kanan, lalu kita coba berdirikan. Ya, perhatikan di sini.
sehingga pohon ini jadi berdiri. Ya, kemudian ambil lagi, kita gunting lagi. Anak-anak, kalau ibu guru hanya memberi contoh pola 2 kertas, anak-anak boleh menambahkan di rumah sendiri. Ya, di rumah ada kertas origami. Nah, kita gunakan. Ya. Ini terus kita lurus, tidak boleh sampai keluar garis. Ya. Lalu kita buka lagi setelah selesai. Ini warna kuning. Seperti tadi kita ulang, kita berikan lem, tapi di tengahnya tidak, di tengah pohonnya tidak. Ya, ini juga kita berikan lem. Kemudian kita tempel. Penempelnya yang rapi, ujungnya yang rapi. Kemudian kita buka, bawahnya kita berikan lem. Nah, kemudian kita jangan sampai tengahnya kena lem. Kalau kena lem, mereka akan susah menempelnya. Nah, ini tengahnya kelem, jadi mereka tidak tahan, mereka akan jatuh seperti ini, tidak berdiri. Jadi ini tidak bisa dilem. Oke. Ya, nanti usahakan anak-anak harus berdiri. Nah, itu. Ini juga tidak boleh terlalu lengket yang di atas. Nah, sehingga ada kekuatan di sini. Nah, ini terlalu tipis ininya pohonnya, sehingga mereka akan jatuh. Jadi kita ulang, kalau jatuh kita ulang lagi agar kita bisa buat yang berdiri. Oke. Terus nah, ini seperti tadi, lemnya tidak terlalu banyak. Nah, yang dilem satu saja, jangan kiri kanan, jadi terlalu banyak lem sehingga berat. Oke.
Ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang dilem hanya sebagian, tidak dua-duanya dilem. Kalau dua-duanya dilem ini berat, jadi ini akan jatuh. Ya, oke anak-anak, jelas? Baik, sekarang kita lanjutkan kegiatan hari Jumat yang kedua. Kegiatan hari Jumat yang kedua. Bermain mengenal hari. Nah, tentu saja anak-anak kan sudah pernah ibu guru kenalkan tentang nama-nama hari. Ya, yaitu apa saja? Coba sebutkan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, tentu anak-anak sudah bisa ya, karena di semester 1 ibu guru sudah sampaikan. Nah, sekarang anak-anak mulai mengenal urutannya. Tentu saja anak-anak harus membaca dulu supaya bisa mengisi yang di bawah. Nah, ini ada urutan hari. Coba sebelah kiri kita baca. Ingat mengejanya di dalam hati. Senin. Habis Senin apa? Bagus, pinter. Selasa. Di sini tulis Selasa. Nah, habis Selasa? Ya, hari Rabu tulis Rabu sampai selesai. Nah, setelah selesai, jangan lupa diberi nama. Ya, itu tidak boleh lupa. Karena untuk menghindari tertukar dengan teman. Lalu jangan lupa mama papa salah satu beri tanda tangannya. Ya. Nah, baik anak-anak, itu tadi kegiatan pada hari Jumat. Jadi kegiatan hari Jumat membutuhkan apa? Fokus, konsentrasi. Ya, ada pengetahuannya, ada seninya. Oke, itu saja. Selamat belajar, tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa.